Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya sudah 3 kali membuat video tentang Jaran. Dia adalah siswa pintar berkebutuhan khusus yang diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil oleh sekolahnya sendiri, SMA Strada Saint Thomas Aquino. Dia dituduh melakukan pelanggaran aturan hanya karena dia men-screenshot soal dan jawaban ujian satu mata pelajaran pada Juni 2024. Pelarangan screenshot itu tidak pernah termuat dalam tata tertib resmi ujian SMA Strada. Tapi sekolah secara sepihak menuduh Jaran menyontek dengan menggunakan screenshot tersebut. Padahal Jaran melakukan screenshot justru agar dia bisa belajar kembali seusai ujian. Sekolah menghukumnya dengan cara luar biasa tak masuk akal. Jaran diisolasi sehingga harus mengerjakan ujian sendirian, tidak dengan teman-teman sekolahnya selama 2 minggu masa ujian. Soal yang diberikan padanya juga jauh lebih berat dibandingkan yang harus dikerjakan teman-temannya. Sekolah sama sekali tidak menanggapi keberatan orang tua Jaran. Kepala sekolah SMA Strada dengan ringan menyatakan sekolah mengembalikan Jaran kepada kedua orang tuanya. Jaran yang sudah berulang kali memperoleh penghargaan dalam lomba matematika dan sains itu akhirnya hancur secara psikis, akademis, dan sosial. Sejak Juni 2024, dia tidak pernah kembali bersekolah. Nasibnya terkatung-katung. Kepada ibu dan psikolognya dia mengatakan, buat apa saya belajar, semuanya sia-sia. Upaya orang tua Jaran untuk melindungi anaknya sejauh ini juga sia-sia. Saya tak paham bagaimana sebuah sekolah prestisius seperti Strada bisa sedemikian jahatnya memperlakukan siswa yang dididiknya. Tapi kemudian saya belajar, ketidakadilan itu bisa berlangsung karena lembaga-lembaga lain yang seharusnya melindungi setiap anak didik negara ini juga turut mendukung apa yang dilakukan SMA Strada. Itu yang akan saya bahas hari ini. Saya akan mulai dengan menunjukkan bagaimana pengabaian keadilan ini dimulai dari sekolah. Dalam kasus Jaran, seharusnya diberlakukan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. PPKSP itu ditetapkan melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang sudah resmi diberlakukan sejak 4 Agustus 2023 untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari bentuk kekerasan. Aturannya jelas, setiap sekolah wajib memiliki TPPK dan setiap kota atau kabupaten dan provinsi wajib memiliki satuan tugas atau satgas PPKSP. Setiap laporan aduan kekerasan wajib ditangani oleh TPPK dan satgas tersebut dan diawasi oleh berbagai lembaga lintas sektor di tingkat pusat. PPKSP mengatur jelas bahwa yang bisa memutuskan ada tidaknya kekerasan ya TPPK dan satuan tugas. SMA Strada sebenarnya telah memiliki TPPK sejak 14 November 2023. Sayangnya atau celakanya, sekolah sama sekali tidak pernah melibatkan TPPK yang seharusnya menghubungkan penanganan kasus ke Satgas dengan terlapor utama adalah kepala sekolah. Dalam proses penyelamatan putranya, Bu Vivien, Ibunda Jaran semula sama sekali tak dibantu oleh TPPK. Strada terkesan menganggap TPPK tidak penting. Kuasa hukum Strada menjelaskan, sekolah tersebut dikelola para imam Jesuit dan menjadi bagian dari Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia yang sudah memiliki protokol perlindungan anak yang jauh lebih tua. Dan sekolah menyatakan mereka sudah melakukan pemeriksaan internal sendiri. Berdasarkan pemeriksaan itu, mereka memutuskan tidak ada kekerasan yang dilakukan baik oleh guru olahraga maupun kepala sekolah. Bu Vivien akhirnya berjuang sendirian. Dia secara normal awalnya melapor ke yayasan dan kantor cabang dinas terdekat. Tapi pihak yayasan dan kantor cabang dinas juga tidak pernah mengarahkan ke mekanisme PPKSP ataupun menyambungkan ke satuan tugas. Bu Vivien baru mengetahui tentang PPKSP dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Dari PPKSP inilah Bu Vivien baru mengetahui bahwa yang punya wewenang untuk menangani harusnya adalah Satuan Tugas Provinsi Banten. Ketika Bu Vivien melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kembali terjadi kejanggalan. Di kementerian, dia diarahkan ke Inspektor Jenderal atau Itjen untuk mengisi kanal pelaporan Itjen. Karena itulah, dia kemudian berkomunikasi dan menyampaikan aduan kepada Itjen. Baru belakangan Bu Vivien menyadari dia menempuh jalan yang salah. Seharusnya Itjen mengarahkan ke unit layanan terpadu atau ULT kementerian,
lalu dari ULT barulah pelapor disambungkan ke Satuan Tugas PPKSP Provinsi Banten. Itjen bukanlah lembaga yang bertugas menangani praktek kekerasan di sekolah. Itjen sendiri awalnya telah mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari Permendikbud dan tugasnya hanya melakukan pemantauan berjalannya implementasi PPKSP dengan benar di lapangan. Itjen juga mengatakan yang berhak menangani adalah TPPK dan Satgas. Anehnya, Itjen kemudian justru memaksakan melakukan penanganan sendiri, meskipun Ibu Vivin sudah mendesak berkali-kali untuk dihubungkan ke Satuan Tugas Provinsi Banten. Saya katakan aneh karena fungsi Itjen dalam Kementerian Pendidikan adalah semacam watchdog yang mengawasi penggunaan anggaran, mengawasi pelaksanaan program, memeriksa dugaan pelanggaran internal, mencegah korupsi, dan memberi rekomendasi perbaikan tata kelola. Kanal pelaporan Itjen pun harusnya adalah untuk whistleblowing, audit internal, bukan untuk pelaporan kekerasan. Jadi, Itjen sebenarnya tidak punya otoritas untuk menangani langsung kasus kekerasan di sekolah. Pertanyaannya, mengapa justru Itjen yang menangani kasus Jaran? Tindakan dan penanganan yang dilakukan Itjen sendiri menunjukkan berbagai kejanggalan. Antara lain, mereka menyarankan orang tua Jaran agar jangan lapor ke sana ke sini. Itjen juga mengisyaratkan bahwa keluarga korban akan hancur jika bersikap frontal terhadap sekolah. Setelah proses yang problematik, tiba-tiba saja Itjen memaksakan mengeluarkan hasil penanganan yang menurut saya sungguh sangat mencengangkan. Itjen menyatakan dari apa yang mereka pelajari, mereka tidak menemukan adanya kekerasan dan diskriminasi oleh Serada terhadap Jaran. Karena itu menurut mereka, kasus dinyatakan selesai tanpa ada tindak lanjut atau pemulihan apapun bagi Jaran yang sudah terlantar selama hampir 1 tahun. Keputusan Itjen inilah yang kemudian digunakan untuk melindungi sekolah. Kuasa hukum Serada berulang kali mendasarkan pembelaannya pada hasil penanganan Itjen. Bisa dibilang Bu Vivin harus berjuang sendirian. Bu Vivin juga tidak mendapatkan pendampingan berupa bantuan hukum dan advokasi sebagai hak dasar korban sesuai pasal 44 PPKSP. Sejak awal, Bu Vivin telah berkali-kali meminta agar sekolah menyampaikan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian 3-10 Juni 2024 terhadap para orang tua dan guru di Serada. Bu Vivin tidak minta sekolah untuk mengumumkan eksplisit bahwa kepala sekolah melakukan kekerasan misalnya. Dia hanya meminta sekolah menyampaikan apa yang terjadi secara terperinci dan jujur, termasuk soal anggapan sekolah bahwa Jaran melakukan pelanggaran aturan dengan melakukan screenshot. Tujuan Bu Vivin adalah untuk melindungi Jaran dari rumor negatif atau stigma buruk yang bisa menambahkan tekanan psikis pada Jaran dan kemungkinan adanya diskriminasi dan kekerasan lanjutan. Tetapi sekolah menolak. Pertanyaannya, kalau benar Serada yakin apa yang mereka lakukan terhadap Jaran adalah sah dan etis, mengapa mereka tidak berani terbuka dan transparan? Dalam obrolan saya dengan Ibu Vivin, dia juga menyampaikan kisah menarik tentang SMA Serada. Menurutnya pada 23 Agustus 2024, sempat ada pertemuan antara Bu Vivin dengan Kabak Pendidikan Yayasan Serada. Saat berdiskusi, Kabak Pendidikan mengakui bahwa aturan screenshot memang tidak pernah ada di Serada. Dia juga mengatakan bahwa tindakan dan sanksi yang diberlakukan kepala sekolah adalah kekerasan yang tidak boleh lagi dilakukan. Dia bahkan mengatakan bahwa mereka salah pilih kepala sekolah. Tapi setelah itu semua, Kabak juga meminta Bu Vivin untuk mengikhlaskan saja. Di sisi lain, Kabak juga secara eksplisit menyombongkan kedekatan pimpinan yayasan dengan pimpinan Itjen Kemendikbudristek dan Menteri Pendidikan. Kabak bahkan menyatakan, kalau sudah ke Itjen, takutnya Ibu Vivin yang kena. Kejanggalan lain terlihat saat Ibu Vivin juga melapor ke Komisi Nasional Disabilitas 14 Agustus 2024. KND seharusnya adalah lembaga yang logisnya berpihak pada korban yang merupakan penyandang disabilitas yang diperlakukan secara tak adil oleh SMA Serada. Pada awalnya, KND memang mengakui adanya unsur kekerasan dan pelanggaran. KND bahkan melakukan konfirmasi langsung ke sekolah dan menyimpulkan bahwa sekolah bersikap pragmatis, merasa kuat, dan keras kepala. Namun dalam perjalanannya, KND berubah sikap pada pertengahan tahun 2025. Bu Vivin mengetahui di saat itu KND mengirimkan surat ke Mendikbudristek.
Namun setelah surat itu, sikap KND tiba-tiba saja berubah. KND secara sepihak memutus seluruh komunikasi dengan pelapor. Puncaknya pada tanggal 14 Juli 2025, orang tua Jeran bahkan diusir dan dilarang masuk untuk melewati gerbang kantor KNB. Menurut saya, kalau benar apa yang dilakukan KND ini luar biasa mencengangkan. Di sisi lain harus dicatat pula adanya lembaga-lembaga masyarakat yang berada di pihak Jeran. LBH Jakarta misalnya, secara sukarela memperjuangkan hak Jeran untuk memperoleh pendidikan di Indonesia. LBH Jakarta sebagai lembaga advokasi publik telah mengirimkan 7 surat desakannya ke Itjen, Mendikdesmen, dan KND. Tapi sampai hari ini seluruh surat desakan LBH tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut dan respons yang serius. Dukungan juga datang dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. JPPI secara khusus mempelajari kasus Jeran. Dalam laporannya, JPPI menyatakan bahwa surat hasil penanganan Itjen yang menyimpulkan bahwa sekolah tidak melakukan kekerasan adalah sebuah surat yang memutarbalikkan esensi laporan dan secara efektif membersihkan nama sekolah tanpa dasar investigasi yang transparan dan akuntabel. Dalam kesimpulannya, JPPI menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek telah melakukan maladministrasi berat, pelampauan wewenang, dan obstruction of justice dengan merekayasa hasil investigasi, menekan bukti, dan gagal total menjalankan fungsi pengawasannya. Bisa dibilang, menurut JPPI, hasil penanganan Itjen tidak dapat dipakai sebagai landasan keputusan apapun dan tidak bisa dipakai sebagai dasar penyelesaian kasus. Dengan demikian, apakah memang ada upaya sengaja untuk membungkam pengaduan tentang Serada? Kita tentu tidak bisa menyimpulkannya sekarang, tapi yang pasti, apa yang terjadi terkesan sangat janggal dan mencurigakan. Apa yang terjadi menunjukkan ketidakadilan terhadap Jeran, bukan saja dilakukan kepala sekolah dan sekolah, tapi juga Kementerian Pendidikan dan Komisi Nasional Disabilitas. Karena itu nampaknya yang layak kita harapkan adalah Menteri, sebagai otoritas tertinggi di dunia pendidikan, dapat mengambil alih penanganan dan membentuk tim independen yang ditunjuk langsung oleh Menteri sesuai PPKSP. Dalam laporannya, JPPI menulis bahwa kasus Jeran bukanlah sebuah insiden tunggal yang terisolasi. Kasus Jeran, menurut JPPI, adalah representasi dari puncak gunung es, dari krisis perlindungan anak yang lebih luas dan mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia. Saya kira kita semua pantas menunggu langkah yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab dari Kementerian Pendidikan. Karena ketika pemerintah diam, maka yang terancam bukan hanya nasib dan masa depan Jeran, tapi juga masa depan anak-anak lain di seluruh Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.